Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Bian Kalen Rasya dengan NPM 191901201203 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Angkatan 2019. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Hizbullah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari analisis dan klasifikasi tentang tipologi arsitektur Islam yang mana pada Masjid Agung Lamongan dan Kampung Kulitan di Semarang. Baik, langsung saja yang pertama, pembahasan Masjid Agung Lamongan. Masjid ini dilatar belakangi oleh tata kota Jawa yang biasanya disebut dengan Catur Gatra Tunggal yang meliputi keraton, alun-alun, masjid, dan pasar yang memperhatikan unsur sosial, ekonomi, religi, dan budaya sebagai ikatan satu sama lain. Kemudian Masjid Agung Lamongan ini dibangun pada tahun 1908 yang merupakan elemen penting yang ada di tata kota Jawa. Pada tahun 2000-an terjadilah renovasi dan perbaikan Masjid Agung Lamongan yang menyebabkan tampilan luar masjid diubah dengan memiliki langgam dan gaya yang berbeda dari langgam Jawa dan cenderung ke langgam arsitektur modern Indo-Persiani. Di samping perubahan tersebut, ternyata Masjid Agung Lamongan masih mempertahankan ciri khas arsitektur Masjid Jawa pada bagian utama masjid tersebut. Nah, dari isu tersebut maka didapatkan rumusan masalah tentang bagaimana tipologi Masjid Jawa pada Masjid Agung Lamongan yang masih dipertahankan, sehingga menjadikan kearifan budaya yang perlu dilestarikan. Kemudian, next. Kemudian langsung saja ke pembahasan tipologi arsitektur Islam pada Masjid Lamongan. Bentukan masjid terdapat unsur universal yaitu sebagai tampilan baku yang disepakati oleh umat. Hal pokok yang perlu diingat bahwa masjid adalah tempat untuk menampung kegiatan sholat berjamaah. Arah kiblat dan posisi imam serta makmum adalah pokok utama yang harus terpenuhi. Unsur lain seperti tempat wudhu, minaret, mimbar, dan beberapa bentuk lainnya itu merupakan kelengkapan dari sekunder. Kubah, kaligrafi, mukarnas, maksurat tidak mempengaruhi terhadap syarat syahnya sholat, mubah saja boleh ada dan boleh tidak. Kemudian berkembangnya Islam menyebar ke berbagai penjuru termasuk Indonesia juga memiliki dampak terhadap bentukan masjid di masjid itu sendiri. Pengaruh sosial budaya masyarakat setempat juga mampu memberikan keunikan dan ciri khas dalam arsitektur masjid. Jadi masjid pada setiap daerah itu memiliki bentuk dan keunikannya tersendiri, walaupun masih tetap memiliki bentuk pokok dari bentukan masjid di Indonesia, namun dipengaruhi oleh beberapa ciri khas dari daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Kemudian arsitektur Hindu muda itu memberikan nuansa dan corak tersendiri pada arsitektur masjid di Indonesia. Pembangunan masjid pada awal pemulaan Islam dipengaruhi oleh kuil atau meru, atapnya berbentuk tumpang dengan susunan berjumlah ganjil, biasanya 3, kadang-kadang sampai 5, atau yang biasa disebut dengan atap tumpang. Dahulu atap tumpang ini dipakai untuk kuil, bangunan suci umat Hindu seperti yang ada di Bali. Atap tersebut mempunyai bentuk semakin atas semakin kecil dan tingkat paling atas berupa limas. Kemudian kubah dan menara yang tinggi belum memainkan peranan dalam arsitektur pada awal kurun Islam di Indonesia. Mungkin karena faktor alam, di Jazirah Arab pengumandangan azan itu dilakukan pada menara yang tinggi karena di daerah padang pasir, sedangkan di daerah tabuh atau teduk dan kentongan sebagai alat komunikasi. Pada zaman peralihan ini, para tukang masih terbiasa dengan cara membuat bangunan lama seperti candi. Namun, semua bangunan ini kemudian mendapat nafas Islam. Pengaruh tradisional dari agama Hindu-Buddha juga tampak pada ornamennya. Hal ini masih mengikuti tradisi lama yang juga karena alasan praktis. Kemudian Masjid Demak adalah pelak keseluruhan dari arsitektur Masjid Jawa. Ini merupakan tipologi dan bentuk dari struktur Masjid Jawa atau Masjid Demak. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1479 Masehi oleh Raden Patah dan Wali Songo. Kemudian ini merupakan elemen penyusun tipologi Masjid Jawa atau Masjid Demak. Di antaranya yaitu ada di posisi A ini yang merupakan atapnya, kemudian mihrab itu ada di B, kemudian mimbar itu di C, pawestren laki-laki dan perempuan itu ada di D dan E, kemudian tempat wudhu F, penanda sholat itu ada di G,
ini huruf beduk, terus gerbangnya ada di pintu masuk di sebelah sini. Kemudian ada menara, dan yang terakhir adalah elemen khusus. Elemen khusus akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian langsung saja ke analisis tipologi arsitektur Islam pada Masjid Agung Lamongan. Kemudian yang pertama adalah pembahasan tentang pola spasial. Jadi, semula Masjid Agung Lamongan hanya bisa diakses dari sisi timur dan utara. Sisi timur akses dari Jalan K. Haji Masyim Asy'ari, alun-alun Lamongan, dan sisi utara dari Gang Kecil Pasar Baru Lamongan. Orientasi bangunan pada Masjid Agung adalah ke kiblat, dengan pintu utama berada di sebelah timur dan memanjang ke barat. Pada perkembangannya dilakukan pengembangan ke arah utara dan selatan dengan akses jamaah laki-laki pada sisi selatan dan pintu utara untuk akses jamaah perempuan. Baik, kemudian selanjutnya ini merupakan bangunan utama yang beratap susun dan konstruksi kayu, itu pada bagian yang berwarna merah ungu, serambi utara dan selatan itu biru muda, dan serambi timur sebagai pintu masuk utama adalah biru tua. Kemudian next, yaitu pembahasan tentang elemen arsitektur Jawa. Yang pertama adalah bentuk atap. Jadi bentuk atap bangunan utama Masjid Agung Lamongan berupa piramida bertumpuk tiga dengan penutup atap genting berwarna jingga kecoklatan, dan di puncak atapnya diberi mahkota atau yang disebut dengan mamolo. Ini merupakan gambaran dari atap bangunan Masjid Agung Lamongan. Kemudian ini merupakan asal-usul tata masjid di Jawa ditipologikan oleh Insinyur Haji McLean Point, dan struktur Masjid Agung Lamongan lebih cenderung mirip ke Masjid Yogyakarta. Kemudian ini merupakan bagian dari struktur Soko Guru sebagai penopang atap piramida bertumpuk pada Masjid Agung Lamongan. Kemudian di puncak atap tumpang bersusun terdapat ornamen puncak yang disebut mamolo atau mustiko, yaitu ciri khas elemen hiasan puncak pada atap masjid tradisional, berfungsi strukturalnya sebagai pengaku atau penyimbang dari sistem struktur tumpang sari. Kemudian yang pembahasan yang kedua adalah mihrab. Mihrab sendiri adalah ruang yang menonjol dari batas tepi timur masjid dan berfungsi sebagai tempat imam dalam memimpin sholat jemaah. Bentuk mihrab dari Masjid Agung Lamongan terbuat dari hiasan kayu dengan ukiran-ukiran geometrik, perpaduan antara persegi dan lengkung. Mihrab ini menambah kesan tradisional pada interior masjid. Kemudian selanjutnya ada serambi. Serambi itu merupakan tempat transisi antara ruang luar dan masjid utama. Pada Masjid Agung Lamongan terdapat 3 serambi, yaitu serambi utara yang digunakan sebagai tempat sholat bagian jemaah wanita, serambi selatan digunakan untuk akses jemaah pria, dan serambi timur yang menjadi pintu masuk utama jadi untuk masuk ke Masjid Agung Lamongan. Kemudian yang kelima ada pawastren, atau itu tempat jemaah putri sholat, dan juga tempat jemaah putra sholat. Merupakan bangunan di sisi utara bangunan utama Masjid Agung Lamongan. Bisa diakses dari pintu utara, pintu khusus jemaah putri, dan dari pintu utama, pintu timur. Pawastren dibuat lebih tertutup dengan dikelilingi oleh kain hijau sebagai penyekat. Hal tersebut dikarenakan fungsi utamanya sebagai tempat jemaah putri sholat. Kemudian selanjutnya ada tempat wudhu. Jadi di tempat wudhu pada Masjid Agung Lamongan ini ada di setiap sisi tempat jemaah. Untuk tempat wudhu perempuan terdapat di sisi utara, dan tempat wudhu laki-laki ada di sisi selatan. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang gerbang. Gerbang atau di Jawa itu disebut dengan gapura, berasal dari Asmaul Husna, yaitu Ghafura, Maha Pengampun. Diharapkan orang yang melewati gapura diampuni dosa-dosanya, atau orang yang masuk masjid mengharapkan ampunan atas dosanya dengan meningkatkan ibadah di dalam masjid. Di akses utama di sisi timur Masjid Agung Lamongan terdapat gerbang utama, yaitu berbentuk khas untuk pintu gerbang sebagai sebuah masjid, berwarna hijau dan merah bata, kotak persegi dengan pada gerbang utama, di kanan kiri perpaduan kotak dan lengkung. Di atas gerbang terdapat lengkungan menyerupai ombak yang saling bertemu. Kemudian selanjutnya adalah menara, yaitu fungsinya sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, dan juga terdapat pada bangunan awal Masjid Agung Lamongan. Menara pada awalnya hanya terdapat satu menara dan disebut menara Kiblatain karena bentuknya meniru dan menara Kiblatain yang ada di Arab Saudi. Sekarang menara tersebut masih dipertahankan tetapi sudah berubah bentuk dan melebur jadi bentukan baru serambi timur.
Kemudian yang terakhir, ini ada elemen-elemen khusus ini dimaksudkan adanya elemen-elemen sebagai pembeda atau ciri khas dari Masjid Agung Lamongan yang semakin menguatkan karakter arsitektur Jawa pada masjid tersebut. Di antaranya adalah gentong batu dan sajadah batu yang terdapat pada sisi pintu utama sebelah timur dan terdapat sepasang sisi utara dan selatan. Gentong dan sajadah batu ini merupakan peninggalan dari legenda Laras Lirin Andansari Andanwangi yang mempunyai filosofi gentong sebagai tempat wudhu dan sajadah batu. Seberapa berat beban harus tetap melaksanakan sholat. Ini merupakan gentong dan sejadah batu. Kemudian ada penutup dinding sebelah barat yang ditutup oleh kayu dan ornamen sulur dan asmaul husna selaras dengan ketradisionalan dan menyatu dengan mimbar mihrab di ruang Masjid Agung Lamongan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang rumah tradisional Kampung Kulitan Semarang. Kawasan ini dilatar belakangi oleh pembahasan tentang bahwasannya kawasan Kulitan ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena dahulu kawasan ini dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Tasripin. Sedemikian kaya Tasripin sehingga sebagian besar kawasan ini ditinggali bersama kerabatnya. Tasripin adalah pengusaha kopra kapuk dan kulit yang sukses di kampung ini. Tasripin juga memiliki pengolahan kulit yang berkembang pada permulaan abad ke-19. Kemudian usaha ini sedemikian maju sehingga kampung itu dinamakan Kampung Kulitan Gudang Pengrajin Kulit. Kemudian seiring meredupnya pamor dinasti Taspirin, popularitas kulitan berangsur surut. Kini kampung tersebut membangun reputasi baru. Bersama Kampung Gedekan, Kulitan menjadi pangkalan gila-gila terbesar di kota Semarang. Tak kurang dari 60 orang pedagang tinggal di kedua kampung yang bersebelahan itu. Pemilihan rumah ini sebagai analisis berdasarkan pada tahun berdirinya, yaitu 1863, keadaan bangunan ini masih asli dan belum dilakukan perombakan secara keseluruhan. Kemudian identifikasi yang pertama adalah rumah menghadap kiblat untuk mempermudah penghuni beribadah. Ini adalah salah satu contoh rumah pertama yang ada di Kampung Kulitan. Ini adalah contoh rumah yang kedua. Bahwasannya berdasarkan gambar yang ditampilkan, ciri rumah arsitektur Islam yaitu menyilang tegak lurus dengan arah kiblat. Karena kiblat itu merupakan arah sembahyang dari umat Islam. Kemudian pembahasan yang kedua adalah zona pembagian, yaitu ada public, semi-public, privat, dan service. Rata-rata rumah yang ada di Kampung Kulitan ini memiliki zona pembagian yang hampir sama. Biasanya public itu adalah akses ruang tamu, kemudian semi-public itu ada ruang keluarga, private itu adalah kamar, dan service itu WC dan dapur. Kemudian ini adalah denah atau bentuk pada umum rumah di Kampung Kulitan. Kemudian next selanjutnya adalah identifikasi ruang-ruang yang ada pada rumah-rumah yang di Kampung Kulitan. Biasanya terdiri dari kamar, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, dan juga WC. Itu ada yang terdiri dari satu kamar anak dan satu kamar untuk orang tua, kemudian ada yang terdiri dari 2 kamar anak, ada juga yang terdiri dari 3 kamar anak. Kemudian selanjutnya adalah kamar mandi atau WC. Kamar mandi ini ditutup oleh dinding, selain tertutup juga berada di dalam rumah, sehingga tidak terlihat dari luar. Kemudian kamar mandi ditutup oleh dinding. Dan rata-rata kamar mandi yang ada di Kampung Kulitan ini ada terletak di dalam rumah, karena menghindari terlihatnya aurat laki-laki dan perempuan ketika mengambil wudhu dan melakukan pembersihan hadas besar dan hadas kecil. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan ragam hias alami. Oke. Kesimpulannya, dari pengamatan terhadap rumah tinggal di Kampung Kulitan, Semarang dapat disimpulkan dari elemen arsitekturnya memiliki karakteristik atau ciri-ciri di antaranya, yaitu yang pertama memiliki denah dengan sebagian besar simetris dengan bentuk memanjang ke belakang. Kemudian yang kedua, sirkulasi ruang yang lurus dari depan ke belakang. Yang ketiga, bentuk atap sebagian besar adalah pelana atau limas. Yang keempat, bukaan pintu fasad dapat berjumlah 3, bahkan 5. Kemudian terakhir adalah setiap pintu punya 2 daun pintu. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.